Selamat siang semuanya. Selamat siang terutama kepada Bapak Ahmad Ma'ruf dan rekan-rekan staf KBRI Muscat lainnya. Selamat pagi ya waktu Muscat, Pak ya. Ya, Pak. Ya, kemudian selamat siang buat rekan-rekan pejuang ekspor, baik member sekolah ekspor.com maupun rekan-rekan UKM lainnya dari seluruh Nusantara ini. Pada siang hari ini kita sangat berbahagia bisa berjumpa dengan Pak Ahmad Ma'ruf dan rekan ya, walaupun melalui fasilitas Zoom, melalui online langsung dari KBRI Muscat ya. Pada siang hari ini kita sangat berbahagia bisa bertemu dengan beliau dan akan mendapatkan insya Allah informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai UKM ekspor ya. Kita menunggu-nunggu informasi mengenai peluang ekspor UKM khususnya di Kerajaan Oman atau mungkin nanti untuk daerah sekitarnya begitu ya. Karena di saat pandemi ini mungkin ekonomi nasional masih kurang mendukung karena daya beli turun, maka kita dari UKM begitu ya mencari peluang, Pak Ahmad ini mencari peluang di pasar lain ya, baik pasar non tradisional maupun pasar tradisional begitu ya. Nah, mudah-mudahan siang hari ini kita dapat pencerahan dari Pak Ahmad Ma'ruf mengenai peluang di pasar Oman khususnya. Demikian Pak Ahmad Ma'ruf, tanpa panjang lebar kita serahkan kepada Pak Ahmad Ma'ruf untuk menyampaikan informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Oman dan selamat siang waktu Indonesia. Yang saya hormati Pak Roni, Pak Titan, dan juga tim dari Sekolah Ekspor Indonesia, dan juga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekolah Ekspor Indonesia atas undangan dan juga inisiatifnya untuk mengadakan acara yang sangat penting ini mengenai peluang pasar ekspor di Kesultanan Oman, dan saya sangat senang sekali pada pagi hari ini bisa bertemu secara virtual dengan Bapak Ibu semua, para pejuang ekspor Indonesia di seluruh pelosok Nusantara yang mengikuti acara ini. Meskipun kita bertemu secara virtual, tapi insya Allah tidak mengurangi arti penting dari acara kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu barangkali saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Ma'rufi. Saya adalah pelaksana fungsi ekonomi 1 di KBRI Muscat, dan pada kesempatan kali ini dari KBRI Muscat juga hadir Ibu Pilar Ayu Paradewi, pelaksana fungsi ekonomi 2 KBRI Muscat, dan juga Pak Muhaimin Ahmad Yasin juga di fungsi ekonomi KBRI Muscat. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam hangat dari Bapak Duta Besar RI
yang berhalangan untuk ikut serta bersama kita pada pagi hari ini, tapi beliau menitipkan salamnya melalui kami, dan beliau sangat senang sekali dan mendukung sepenuhnya acara virtual kita pada pagi hari ini. Karena memang ini juga merupakan kepentingan dari KBRI dan misi KBRI untuk bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor Indonesia ke Oman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu prioritas diplomasi Indonesia, prioritas politik luar negeri Indonesia adalah diplomasi ekonomi. Dan saat ini diplomasi ekonomi difokuskan pada pemulihan ekonomi Indonesia di tengah masa pandemi ini, antara lain dengan cara memperluas penetrasi dan akses pasar produk-produk Indonesia di pasar-pasar non-tradisional, termasuk dalam kaitan ini adalah Oman. Dan ini yang dilakukan oleh KBRI Muscat selama ini. Dari bulan Februari kemarin kita sudah adakan serangkaian virtual business matching dengan para pelaku usaha di Oman. Bulan Mei lalu kita adakan virtual business matching antara Lulu Hypermarket Oman dengan beberapa pelaku usaha di Indonesia. Kemudian juga kita adakan virtual business matching antara Rames Hypermarket dengan para pelaku usaha di Indonesia, dan juga kami menemui sejumlah pelaku usaha di Oman, dan 2 minggu yang lalu kita baru saja bekerja sama dengan Kedubes Oman di Jakarta, dan juga salah satu yayasan kita selenggarakan Indonesia Oman Business Forum pada tanggal 17 Juni yang lalu. Jadi memang ini merupakan misi dari KBRI Muscat dan kepentingan dari kami juga. Sebentar lagi kami akan presentasikan mengenai peluang pasar ekspor di Oman. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan dapat memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian, dan kami di KBRI siap dan mendukung sepenuhnya masuknya produk-produk ekspor Indonesia ke pasar di Oman. Mungkin kami akan mulai share screen. Ya, peluang pasar ekspor di Kesultanan Oman, next. Nah, kami ingin mulai dengan memberikan terlebih dahulu gambaran singkat mengenai Oman, nama negara Kesultanan Oman atau Sultanate of Oman, bentuk negara monarki absolut. Jadi mungkin kami cepat saja di bagian ini karena kita masih banyak slide, dan nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Ibu kota negara Muscat, kemudian kota besar Sohar, Salalah, Nizwa. Bapak dan Ibu bisa lihat di peta di situ. Salalah adalah kota besar di Oman yang dekat dengan perbatasan dengan Yaman. Kemudian di sebelah utara ada kota Sohar, kemudian di sebelah dalam ada Nizwa. Kemudian perbedaan waktu dengan Jakarta minus 3 jam. Luas wilayah Oman 309.500 km persegi atau sekitar 3 kali Pulau Jawa. Kemudian penduduk Oman 4,5 juta jiwa, terdiri dari 2,7 juta warga negara Oman atau 61,2%. Selebihnya adalah ekspatriat atau warga negara asing 38,8%. Bahasa Arab merupakan bahasa resmi, tapi bahasa Inggris secara luas dipahami di Oman. Next. Kemudian kepala negara pemerintahan adalah His Majesty Sultan Haitham bin Tariq yang mulai naik takhta sejak 11 Januari tahun 2020 setelah Sultan Oman sebelumnya, Sultan Qaboos, wafat. Kemudian mata uang rial Oman, di mana 1 rial Oman setara dengan 2,6 US dollar atau sekitar 37.800 rupiah. Agama, mayoritas warga negara Oman beragama Islam dan mengikuti mazhab ibadi. Ekspatriat atau pendatang di Oman karena berasal dari berbagai macam suku bangsa, menganut agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu. Terbesar ekspatriat di Oman adalah warga negara Bangladesh, kemudian diikuti warga India, Pakistan. Warga negara Filipina menduduki posisi keempat terbesar di Oman dengan 44.000 orang Filipina, kemudian diikuti Mesir
Jumlah warga negara Indonesia saat ini diperkirakan di bawah 6.000 orang. Jumlah WNI dari tahun ke tahun menurun karena memang sejak tahun 2015 kita memberlakukan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia sektor domestik. Next. Gambaran perekonomian Oman, GDP tahun 2020 64,4 miliar US dollar, per kapita 14.423 US dollar tahun 2020, dan Bank Dunia mengkategorikan Oman sebagai upper middle income country. Pertumbuhan ekonomi Oman memang trennya dari tahun 2017 menunjukkan penurunan, tahun 2020 mengalami kontraksi minus 2,8%. Tapi di tahun 2021 ini diperkirakan akan naik ke level 2%. Penerimaan negara pada anggaran 2021 22,4 miliar US dollar dengan perkiraan harga minyak, asumsi harga minyak 40 US dollar per barrel. Belanja negara 28,2 miliar US dollar sehingga ada defisit anggaran 5,7 miliar yang akan ditutupi sebagian besarnya dari pinjaman domestik dan internasional dan selebihnya diambil dari Sovereign Wealth Fund Oman. Next. Kemudian komposisi GDP sektor migas masih menjadi sektor andalan di dalam perekonomian Oman, menyumbang 31% GDP, manufaktur 8%, konsumsi 6%, petrochemical 4%, pertanian dan perikanan 3%, pertambangan 0,5%. Dengan kapasitas produksi minyak Oman sebesar 949.600 barel per hari. Kemudian dalam hal ease of doing business, Oman menduduki peringkat ke-68 tahun 2019. Next. Perdagangan luar negeri Oman pada tahun 2020 total ekspor Oman itu 38,7 miliar US dollar. Mitra ekspor utama Oman atau destinasi dari ekspor Oman itu utamanya adalah ke Tiongkok, kemudian ke India, Jepang, Korea Selatan, UAE, Arab Saudi, dan termasuk juga Indonesia 1,11% ekspor Oman ke Indonesia. Kemudian produk ekspor utama Oman, crude petroleum 41,9%, gas, refined petroleum, special purpose ships, cyclic hydrocarbons, dan semi-finished iron. Next. Perdagangan luar negeri Oman pada tahun 2020, Oman total mengimpor 24,4 miliar US dollar. Dengan angka ini, Oman merupakan negara tujuan impor ke-67 di dunia. Bisa dilihat perbandingannya dengan UAE ke-22 karena nilai impor UAE lebih besar, Arab Saudi ke-32, Kuwait ke-65, Qatar ke-64. Nah, mitra utama impor Oman dalam arti negara asal produk impor yang masuk ke Oman itu sebagian besarnya adalah UAE 36,3%, diikuti dari Tiongkok, Jepang, India, Amerika Serikat, Jerman, Brazil, Arab Saudi, termasuk juga Indonesia 0,98%. Nanti barangkali untuk detailnya Bapak dan Ibu sekalian bisa membacanya lebih lanjut. Kami nanti dapat share presentasi kami nanti di akhir. Produk impor utama Oman, Oman mengimpor yang pertama adalah refined petroleum, kemudian semi-finished iron, kemudian Oman juga mengimpor mobil, jewelry, hot roll iron, iron deductions, dan selanjutnya. Next. Nah, salah satu comparative advantage berdagang dengan Oman adalah Oman memiliki free trade agreements dengan sejumlah negara. Yang pertama, Oman adalah salah satu negara anggota Gulf Cooperation Council atau GCC yang beranggotakan Arab Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain. Seperti di dalam peta itu adalah 6 negara GCC. Nah, sejak 1 Januari 2003, GCC Customs Union itu memberlakukan eksternal tarif yang seragam sebesar 5% untuk semua
produk impor yang berasal dari luar negara GCC ketika masuk di pintu masuk pertama di negara GCC manapun. Jadi ketika satu produk misalnya dari Indonesia masuk ke Oman, maka dikenakan tarif sebesar 5%. Atau masuk terlebih dahulu ke Qatar misalnya juga dikenakan tarif 5%, tapi ketika diekspor ke negara GCC lainnya, tidak ada tarif perdagangan untuk perdagangan sesama negara GCC. Nah, selain menjadi pihak dalam GCC Customs Union, Oman juga memiliki Free Trade Agreement bilateral dengan Amerika Serikat yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Nah, dengan Free Trade Agreement antara Oman dengan Amerika Serikat ini, 100% bebas tarif untuk perdagangan bilateral produk industri, konsumsi, dan produk pertanian, baik dari produk Amerika yang masuk ke Oman maupun juga produk Oman yang masuk ke pasar AS. Sehingga dengan demikian Oman juga berpotensi menjadi hub untuk reekspor produk dari Oman ke pasar AS. Kemudian Oman juga terikat menjadi pihak dalam Singapore GCC Free Trade Agreement yang ditandatangani pada tahun 2008, di mana duty free untuk semua produk GCC yang masuk ke pasar Singapura dan juga 99% produk ekspor domestik Singapura ke GCC. Selain itu, GCC juga memiliki Free Trade Agreement dengan EFTA, European Free Trade Association, yang beranggotakan 4 negara Eropa yaitu Norwegia, Swiss, Liechtenstein, dan Islandia. Nah, ini juga sama menghapus semua custom duties untuk semua produk dari negara anggota EFTA yang masuk ke Oman dan juga produk Oman yang masuk ke negara-negara anggota EFTA. Next. Pertumbuhan ekonomi Oman didukung situasi politik dan keamanan yang stabil. Oman adalah salah satu negara yang paling stabil di Timur Tengah. Ini juga merupakan salah satu comparative advantage berbisnis dan juga berdagang dengan Oman. Stabilitas politik dan keamanannya. Kemudian juga respect for free market dan rule of law. Jadi pada prinsipnya Oman menganut pasar dan menghormati prinsip pasar ekonomi terbuka. Kemudian lokasi yang strategis menjadikan Oman sebagai pintu masuk yang potensial ke pasar GCC karena tadi ada GCC Customs Union, sehingga produk yang berasal dari Oman ketika masuk negara-negara GCC tidak dikenakan bea impor atau bebas tarif. Kemudian Oman juga potensial menjadi pintu masuk ke pasar Yaman yang cukup besar populasinya, 29 juta warga Yaman, dan juga ke pasar negara-negara Afrika Timur. Secara historis memang Oman memiliki hubungan dengan negara Afrika Timur yaitu Tanzania, kemudian juga Mozambik, Kenya, dan lain sebagainya. Nah, pelabuhan Salalah di Oman, yaitu yang dekat dengan Yaman, kemudian pelabuhan Sohar, pelabuhan Duqm itu sebagai hub logistik bagi international shipping. Di dalam slide itu kami tampilkan foto dari yang atas pelabuhan Salalah, kemudian yang di bawah adalah pelabuhan Sohar. Kemudian juga Oman saat ini tengah gencar melaksanakan diversifikasi ekonomi sesuai visi Oman 2040. Yang difokuskan pada pengembangan 5 sektor prioritas yaitu manufaktur, pertambangan, pariwisata, logistik, dan pertanian atau perikanan. Next. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk sekarang ke perdagangan bilateral antara Indonesia dan Oman. Bisa dilihat di sini bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2019 terdapat tren peningkatan yang cukup signifikan perdagangan, nilai perdagangan kita dengan Oman. 2016 nilai perdagangan kita 263,2 juta US dollar, tapi pada tahun 2019 sudah mencapai 754,2 juta US dollar. Sebenarnya sebelum pandemi kita ada target untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara beyond 1 billion US dollar, tapi karena terjadinya pandemi sehingga di situ juga berdampak pada nilai perdagangan Indonesia Oman tahun 2020 menurun.
menjadi 525,7 juta US dollar dari sebelumnya 754,2 juta US dollar. Dan ini juga terjadi pada banyak negara. Memang dalam perdagangan Indonesia Oman kita masih mengalami defisit perdagangan karena kita mengimpor lebih banyak dari Oman dibandingkan ekspor kita ke Oman. Dan ini yang sedang kita upayakan di KBRI, bagaimana kita mewujudkan suatu trade yang balance antara Indonesia dan Oman. Next. Ini pada tahun 2020 berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, produk ekspor Indonesia yang sudah masuk ke Oman itu yang pertama adalah palm oil and its fractions, itu 72,6 juta US dollar, ini yang pertama. Kemudian kita juga ekspor motor cars, mobil ya, karena produk mobil Innova, kemudian Avanza, termasuk juga expander sudah masuk ke Oman, itu berasal dari Indonesia. Kemudian juga plywood, kemudian paper and paperboard machines, woven fabrics, yarn ya, kemudian juga toilet facial tissue, kemudian juga tubes, pipes, wood charcoal juga dari Indonesia sudah masuk ke Oman, kemudian juga flat roll products of iron. Next, nanti Bapak dan Ibu bisa baca sendiri untuk nilainya masing-masing. Next Bu. Kemudian juga bread, pastry, cakes, biscuits sudah masuk ke Oman, electric accumulators dari Indonesia, kemudian instruments for physical or chemical, kemudian tires, ban, kemudian juga prepared or preserved fish itu sudah masuk ke Oman, kemudian juga bobbin spools, coconuts, Brazil nuts, cashew nuts. Kemudian juga refrigerators juga ternyata freezers masuk ke Oman dari Indonesia. Kemudian juga notebooks dari Indonesia, margarin. Next. Next Bu. Oh ya. Kemudian juga benang, yarn dari Indonesia sudah masuk ke Oman. Kemudian juga coklat sudah masuk ke Oman, pensil. Kemudian juga other furniture and pots. Kemudian carbon paper, kemudian juga carpentry of wood, kemudian juga articles for the conveyance or packing of goods, kemudian juga tube or pipe fittings, pasta, sugar confectionery. Next. Kemudian other plate sheets, perfumes, centrifuges, sabun, kemudian other woven fabrics of synthetic staple fibers, kemudian oxygen function amino, kemudian other uncoated paper, kemudian carbon paper, kemudian medicaments untuk obat-obatan, dan yang terakhir adalah frozen fish, itu juga dari Indonesia sudah masuk ke Oman. Ini adalah 50 produk ekspor Indonesia yang telah masuk ke pasar Oman. Next. Nah, kemudian kita mengimpor juga dari Oman. Pada tahun 2020 impor terbesar kita dari Oman adalah semi finished products of iron. Ya, kita mengimpor sampai 281,3 juta. Kemudian juga kita mengimpor gypsum sebagai bahan baku untuk pembuatan semen. Itu 19,4 juta kita impor dari Oman. Kemudian acyclic alcohols, kemudian iron ores, aluminium, cyclic hydrocarbons, polymers, kemudian flours, mills, flats and oils. Ini 10 produk impor utama yang kita impor dari Oman pada tahun 2020. Next. Nah, sekarang saya ingin masuk ke prosedur impor ke Oman. Bagaimana prosedur kita untuk mengimpor barang ke Oman atau kita mengekspor produk Indonesia ke Oman? Jadi yang pertama, setiap barang impor yang masuk ke Oman dengan nilai di atas 1.000 rial Oman atau setara dengan 2.600 US dollar itu harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama adalah salinan dokumen commercial registration dari importer. Jadi pihak importer di Oman harus memiliki commercial registration. Kemudian juga salinan dokumen keanggotaan pihak importer pada Oman Chamber of Commerce. Kemudian dibutuhkan juga commercial invoice.
kemudian bill of lading atau airwheel bill, kemudian sertifikat atau izin khusus untuk impor barang yang dibatasi. Kalau impor barang yang dibatasi diperlukan sertifikat atau izin khusus, dan juga certificate of origin untuk komoditi dengan preferential tarif. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, produk yang berasal dari negara-negara GCC, misalnya produk dari Kuwait, produk Arab Saudi yang masuk ke Oman, itu dikenakan bebas tarif ya, atau preferential tarif, tapi diperlukan certificate of origin. Ini adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau disyaratkan untuk mengimpor barang ke Oman dengan nilai di atas 1.000 rial Oman atau 2.600 US dollar. Next. Nah, berapa biaya impor ke Oman? Nah, kebijakan penerapan tarif perdagangan Oman itu dikeluarkan berdasarkan GCC Common External Tarif sebagai bagian dari tadi GCC Customs Union yang terdiri dari 0%, sekitar 11,1% dari pos tarif, kemudian 5%. Jadi sebenarnya hampir semua produk, sebagian besar produk ke Oman dikenakan tarif 5% tadi sesuai GCC Common External Tarif. Kemudian untuk produk-produk yang berasal dari negara anggota GCC tidak dikenakan pajak dan tarif apapun. Begitu pula untuk produk-produk yang berasal dari negara anggota EFTA, kecuali alkohol dan tembakau, juga produk-produk yang berasal dari Singapura dan Amerika diberikan perlakuan khusus. Jadi kesimpulannya untuk biaya impor untuk hampir semua produk 5%. Next. Nah, pada tanggal 16 April 2021 yang lalu, Oman baru saja memberlakukan pajak pertambahan nilai atau value added tax. Ini memang kebijakan baru dari pemerintah Oman yang ditujukan dalam rangka diversifikasi pendapatan negara Oman. Karena memang kondisi fiskal Oman saat ini cukup sulit karena harga minyak yang masih rendah, kemudian juga dampak dari kebijakan pandemi COVID-19. Nah, pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada suatu produk dalam setiap pertambahan nilainya dalam tahapan rantai supply, mulai dari produksi hingga penjualan. Nah, semua produk dan jasa selain yang dikecualikan oleh pemerintah Oman dikenakan VAT sebesar 5%. Termasuk produk yang diimpor dari luar dikenakan VAT atau PPN 5%, di samping biaya impor 5%. Kemudian VAT 0% diberlakukan untuk sebagian besar produk bahan makanan dikenakan 0% VAT untuk sebagian besar produk bahan makanan pokok, obat-obatan dan juga peralatan medis. Next. Nah, itu tadi sebelumnya kita bicara tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengimpor barang ke Oman. Nah, sekarang dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses custom clearance ketika barang atau produk tiba di pelabuhan Sohar atau pelabuhan Salalah. Nah, untuk proses custom clearance yang dilaksanakan oleh suatu agent custom clearance di Oman yang disyaratkan adalah warga negara Oman, itu diperlukan dokumen-dokumen berikut. Pertama, tadi salinan dokumen commercial registration dan activity form, kemudian dokumen keanggotaan importir pada Kadin Oman, kemudian valid certificate dari produsen atau manufacturer, kemudian valid quotation list, kemudian packing list, kemudian bill of lading atau airwheel bill, kemudian manifest pengiriman barang, manifest of the shipment, yaitu deskripsi mengenai barang yang diangkut, kemudian izin pengangkutan barang dari shipping agent. Next. Kemudian izin tertulis dari pihak yang bertanggung jawab untuk pengurusan custom clearance, kemudian juga mengisi import statement dan formulir clearing dan mengelompokkan barang sesuai operating system. Dalam kasus tidak adanya faktur invoice atau sertifikat yang sah dari produsen, clearance dikenakan biaya 20 Omani Rial. Uang tersebut dapat diganti jika dokumen yang diperlukan disampaikan dalam waktu 90 hari dari tanggal pembayaran.
Untuk impor barang-barang tertentu yang dibatasi atau restricted goods diperlukan dokumen izin khusus dari otoritas terkait. Membayar pajak dan biaya impor untuk total nilai shipment termasuk kargo dan asuransi CIF. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses custom clearance di Oman yang dilakukan oleh orang yang memang memiliki otoritas untuk melaksanakan custom clearance yang disyaratkan adalah warga negara Oman. Nah, untuk proses custom clearance ini, pemerintah Oman telah menerapkan digitalisasi dengan membangun suatu platform digital yang disebut dengan Bayan System, sehingga proses custom clearance dapat dilaksanakan lebih mudah melalui suatu proses online melalui Bayan System ini. Next. Kemudian sebelum barang dikirim, dokumen-dokumen seperti bukti transaksi dan juga certificate of origin harus dilegalisir oleh kantor perwakilan Oman, baik kedutaan atau konsulat Oman atau dari salah satu kantor perwakilan negara Arab di negara asal impor. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika mengekspor barang atau produk ke Oman, itu bukti transaksi, invoice itu perlu dilegalisir di Kedubes Oman di Jakarta. Next. Nah, untuk impor beberapa jenis barang seperti alkohol, senjata, pharmaceuticals, dan bahan peledak diperlukan izin khusus. Kemudian Oman membatasi impor daging babi dan juga minuman beralkohol. Oman telah menerapkan GCC laws on veterinary quarantine and plant quarantine sejak tahun 2004. Bagian karantina dari Ministry of Agriculture and Fisheries Wealth Oman akan menginspeksi impor hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kementerian Pertanian Oman mensyaratkan adanya sanitary dan phytosanitary certificate dan izin dari Directorate General of Agricultural Development Kementerian Pertanian Oman untuk impor benih pertanian, agricultural seeds, tanaman, bagian dari tanaman dan produk-produk tanaman itu memerlukan adanya sanitary dan phytosanitary certificate dan juga izin importir dari Directorate General of Agricultural Development Kementerian Pertanian Oman. Kemudian diperlukan health certificate dan juga izin dari Directorate General of Animal Wealth Oman untuk impor hewan hidup dari semua negara. Jadi untuk impor hewan hidup yang masuk ke Oman itu diperlukan health certificate dan juga izin dari Directorate General of Animal Wealth Oman. Next. Nah, Directorate General of Animal Wealth Oman akan menginspeksi impor makanan yang berasal dari hewan, termasuk susu dan produk susu, untuk memastikan produk tersebut bebas dari kontaminasi. Diperlukan sertifikat yang mendeklar produk tersebut bebas dari radiasi dan dioksid untuk impor makanan yang berasal dari hewan termasuk susu dan produk susu. Kemudian otoritas Municipalities Oman juga memastikan penerapan standar GCC dan Codex Alimentarius guna memastikan produk makanan yang diimpor aman untuk dikonsumsi. Pihak Custom Oman akan menolak produk-produk makanan yang dinyatakan unfit di port of entry. Produk tersebut akan dihancurkan atau dikembalikan ke negara asal sesuai pilihan dari importir. Kemudian produk farmasi harus diimpor langsung oleh pembuat yang memiliki divisi penelitian, dan produk tersebut harus telah mendapat lisensi di negara asal dan 2 negara GCC selain Oman, di mana salah satunya harus Arab Saudi. Ini untuk impor produk farmasi. Next. Kemudian untuk labeling atau packaging, label harus dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Arab dan Inggris. Meskipun dalam beberapa kasus label dalam bahasa Inggris diperbolehkan, tapi in general label harus dalam bahasa Arab atau 2 bahasa Arab dan Inggris. Nah, label makanan harus memuat nama produk, tanggal produksi dan kadaluarsanya kapan, kemudian negara asal, nama dan alamat pembuat, kemudian isi bersih dalam ukuran metrik, bahan-bahan makanan, ingredients-nya apa, kemudian dan zat aditif
jika ada secara berurutan berdasarkan derajat kepentingan, kemudian identifikasi lot, dan tata cara penyimpanan dan penggunaan. Nah, ini harus dimuat dalam label makanan yang tadi perlu disajikan dalam bahasa Arab atau dua bahasa Arab dan bahasa Inggris. Untuk produk daging dan unggas, Oman mensyaratkan proses pemotongan sesuai ketentuan syariat Islam. Atau dipotong secara halal berdasarkan syariat Islam. Nah, pengepakan daging dan unggas, baik itu daging segar maupun daging beku, harus memuat informasi negara asal, tanggal produk dan kadaluarsa, masa penjualan produk, berat bersih, dan identifikasi produk. Next. Nah, bagaimana potensi pasar di Oman? Potensi ekspor ke Oman sangat besar karena Oman meskipun pasarnya terbilang kecil dengan penduduk yang hanya 4,5 juta jiwa, namun memiliki daya beli yang cukup kuat karena tadi merupakan upper middle income country. Nah, sebagai anggota GCC Common Markets, Oman dapat menjadi hub bagi reekspor produk-produk Indonesia ke negara anggota GCC lainnya. Jadi Oman bisa menjadi hub untuk reekspor ke Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, atau Bahrain. Dan ini memang ditunjang juga dengan hubungan Oman yang baik dan dapat diterima dengan semua negara. Kemudian dengan adanya FTA Oman AS dan juga Oman dengan negara-negara IFTA tadi, Oman dapat menjadi hub juga bagi reekspor produk Indonesia ke AS dan Eropa. Nah, pasar ekonomi Oman yang relatif terbuka menawarkan peluang bagi produk-produk Indonesia. Itu adalah why trade with Oman. Next. Beberapa tantangan untuk masuk ke pasar Oman. Yang pertama adalah persaingan yang ketat, khususnya dengan produk-produk dari Tiongkok. Di sini banyak sekali produk-produk yang berasal dari Tiongkok, bahkan di Muscat sendiri dan di Oman ada beberapa China market, China center yang memang dibuat untuk menjual produk-produk khusus yang berasal dari Tiongkok. Tapi sebenarnya para pelaku usaha di Oman juga mencari alternatif produk lainnya selain dari Tiongkok, karena selama ini juga mereka mengenal betul bahwa produk asal dari Indonesia memiliki kualitas yang lebih baik. Proteksi terhadap pelaku ekonomi lokal. Kemudian juga kendala jarak yang relatif jauh. Kalau untuk shipment dari Jakarta ke Pelabuhan Sohar dibutuhkan waktu sekitar 21 hari. Kalau dengan udara 7 jam perjalanan udara langsung, meskipun sampai saat ini penerbangan langsung Oman Air belum dibuka kembali. Sebelum pandemi ada penerbangan Oman Air Jakarta Muscat itu 1 hari sekali. Tapi sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang ditutup dan belum dibuka kembali. Kemudian juga sampai sekarang masih diberlakukannya kebijakan larangan berkumpul di Oman untuk mencegah penyebaran COVID. Sampai saat ini Oman juga sama dengan banyak negara masih menghadapi masalah COVID-19 dan memang kasusnya sampai saat ini masih cukup tinggi, di atas 2.000 kasus per hari, kasus COVID baru per hari. Dan saat ini masih diberlakukan jam malam di Oman. Jadi mulai jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu semua harus masuk rumah dan nggak boleh lagi ada di luar. Dan komersial aktivitas perdagangan juga ditutup semua pada jam tersebut kecuali untuk take away atau delivery ya. Jadi ini juga sedikit banyak juga ya menjadi tantangan juga untuk berbisnis dan juga melakukan promosi di Oman. Next. Nah, bagaimana strateginya untuk memasuki pasar Oman? Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa memulai dengan menyampaikan email inquiry ke KBRI Muscat ya. Kita menerima cukup banyak business inquiry dari para pelaku usaha di Indonesia. Bapak dan Ibu dalam email tersebut bisa melampirkan company profile. Nah, once kita menerima business inquiry dari Bapak dan Ibu sekalian, kita akan ikut sertakan jika memang nanti KBRI akan ada virtual business matching dengan pelaku usaha di Oman, kita bisa ikut sertakan.
Termasuk juga dalam kesempatan-kesempatan pertemuan dengan para pelaku usaha di Oman, forum bisnis kita bisa angkat. Nah, email inquiry ini kita perlukan sebagai dasar dari KBRI untuk melakukan follow up dan tindak lanjut. Kemudian juga Bapak dan Ibu sekalian bisa mengawali dengan mengikuti pameran di Oman, meskipun saat ini pameran kalau dulu di Oman cukup banyak pameran, ada pameran food and hospitality, ada pameran interior design and furnishing, tapi dengan sejak pandemi ini belum memungkinkan lagi untuk dilaksanakan pameran secara langsung. Tapi pameran virtual, ada beberapa pameran virtual yang tetap berjalan, yang dapat diikuti. Nanti kami bisa share informasinya mengenai pameran virtual yang ada di Oman. Kemudian juga Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti juga acara-acara virtual business forum Indonesia Oman yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh KBRI Muscat. Mungkin nanti kami memerlukan juga, karena ini yang hadir banyak sekali, kami memerlukan juga kontak poinnya supaya nanti ketika KBRI ada acara virtual business matching atau virtual business forum, kita bisa sampaikan informasinya ke kontak poin tersebut. Nanti mungkin dari Sekolah Ekspor Indonesia bisa nanti menyuruskan ke Bapak dan Ibu sekalian yang hadir saat ini. Nah, kemudian untuk masuk ke pasar Oman, Bapak dan Ibu sekalian dapat berhubungan dengan perusahaan distributor atau bisa juga langsung masuk ke jejaring hypermarket di Oman. Misalnya di sini Lulu Hypermarket memiliki 27 hypermarket di Oman. Jadi banyak ini 27 hypermarket Lulu di seluruh pelosok di Oman itu ada, dari di Muscat, Sohar, Salalah. Kemudian Rames juga salah satu grup hypermarket juga memiliki 8 hypermarket di Oman. Nah, untuk dalam pertemuan kami dengan Lulu berapa minggu yang lalu, mereka juga mention Lulu ini kan sudah buka hypermarket juga di Indonesia. Kalau nggak salah sudah 7 hypermarket dulu yang sudah dibuka di Jakarta dan sekitarnya, dan mereka akan terus ekspansi sampai membuka 15 hypermarket. Dan memang ke depan itu mereka akan meningkatkan produk Indonesia yang dipasarkan melalui jejaring hypermarket dulu. Untuk proses ini, Bapak dan Ibu sekalian mungkin dapat berhubungan dengan pihak Lulu Hypermarket Regional Office yang ada di Jakarta untuk memasukkan atau menawarkan barang dari Bapak Ibu sekalian ke Lulu Hypermarket. Nanti dari Lulu Hypermarket Office yang ada di Jakarta akan memasarkannya ke berbagai jaring Lulu di berbagai negara. Kemudian budaya bisnis di Oman menekankan pentingnya hubungan personal antara para mitra bisnis ini sama dengan negara Timur Tengah lainnya. Kemudian keberadaan perusahaan secara langsung di Oman dapat memberikan keuntungan tersendiri. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian punya kehadiran langsung di Oman, itu memberikan keuntungan tersendiri untuk mempelajari selera pasar, karakter pembeli, mitra lokal, dan jaringan distribusi. Tapi kalaupun tidak memiliki kehadiran langsung di Oman, opsi lainnya yaitu dengan menunjuk sebuah agen atau distributor lokal di Oman, khususnya apabila bergerak di sektor retail. Ini yang memang dilakukan oleh banyak eksportir, jadi melalui distributor. Next. Nah, kemudian apa saja produk Indonesia yang potensial untuk masuk ke Oman? Pada prinsipnya, produk-produk ekspor Indonesia yang telah masuk ke pasar Oman potensial untuk ditingkatkan nilainya. Tadi kami dalam slide sebelumnya sudah menyampaikan mengenai produk-produk Indonesia yang telah masuk ke pasar Oman. Ada sekitar 50 produk. Nah, itu pada dasarnya potensial untuk ditingkatkan nilainya. Misalnya di sini kita lihat ekspor pisang dari Indonesia ke Oman pada tahun 2020 itu tercatat sebesar 647.000 US dollar. Sementara kalau kita lihat total impor pisang ke Oman itu sebesar 1,47 juta. Sehingga masih ada peluang kosong sebenarnya yang bisa ditingkatkan lagi untuk ekspor pisang misalnya dari Indonesia ke Oman. Kemudian ekspor medicaments ya, untuk obat-obatan Indonesia ke Oman tahun 2020 251.000 US dollar. Padahal total impor medicaments ke Oman tahun 2020 sebesar 37,5 juta. Jadi masih ada ruang terbuka yang lebar untuk peningkatan ekspor Indonesia. Tapi selain itu juga kami juga ingin mendorong masuknya produk Indonesia yang belum masuk ke pasar Oman di luar produk-produk
ekspor yang tadi sudah kami sebutkan sudah masuk ke pasar Oman. Dan KBRI mendorong direct trade ya, perdagangan langsung antara Indonesia dan Oman, karena memang sebagian produk Indonesia yang masuk ke pasar Oman itu ada yang masuk melalui negara ketiga, yaitu lewat Dubai. Karena memang Oman negara tetangga dengan UAE dan jaraknya dekat dengan Dubai, sehingga memang sebagian produk Indonesia masuk ke Oman melalui Dubai. Nah, kami sebenarnya dari KBRI mendorong direct trade, perdagangan langsung dari Indonesia langsung ke pelabuhan Sohar atau pelabuhan Salalah di Oman. Sehingga lebih mencerminkan nanti nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Oman. Next. Nah, bagaimana rezim keuangan atau perbankan di Oman? Sistem keuangan perbankan di Oman umumnya terdiri dari bank-bank konvensional, ada bank konvensional, ada bank syariah, ada perusahaan keuangan dan leasing, ada perusahaan money exchange, ada perusahaan investasi, asuransi. Kemudian ada 16 bank komersial yang beroperasi di Oman, terdiri dari 7 bank lokal dan 9 bank asing serta 2 bank khusus. 7 bank lokal Oman yaitu Bank Maskat. Bank Maskat merupakan bank yang terbesar di Oman dari sisi nilai aset. Kemudian Bank Zofar, Ahli Bank, HSBC, National Bank of Oman, Oman Aram Bank, dan Bank Sohar. Kemudian Oman juga memiliki 2 bank syariah yang sifatnya full service, yaitu Bank Nizwa dan Al-Izz Islamic Bank, dan juga 6 Islamic Windows yang dimiliki oleh bank konvensional. Next. Kalau tadi kita bicara mengenai keuntungan memiliki direct presence atau kehadiran langsung di Oman, nah bagaimana mendirikan bisnis di Oman? Mendirikan bisnis di Oman dengan entitas, dia ada 2 pilihan, bisa mendirikan bisnis di Oman dengan entitas asing atau mendirikan bisnis di Oman dengan entitas lokal. Mendirikan bisnis di Oman dengan entitas asing mencakup bisa pendirian kantor cabang, kantor perwakilan, atau commercial agency. Memang pemberian kantor cabang biasanya untuk proyek, kalau kantor perwakilan itu sepenuhnya berada dalam kendali pihak asing, tapi tidak diizinkan untuk melakukan penjualan langsung kalau kantor perwakilan, sifatnya lebih untuk promosi. Kemudian juga agen dagang atau commercial agency. Kemudian bisa juga mendirikan bisnis di Oman dengan entitas lokal. Nah, ini entitasnya bisa berbentuk macam-macam, bisa LLC, free zone, kemudian joint venture, dan sebagainya. Nah, tapi dari bentuk-bentuk tersebut, bentuk limited liability company LLC adalah entitas bisnis yang paling banyak digunakan bagi orang asing yang ingin mendirikan bisnis di Oman. Biasanya bentuknya adalah LLC. Nah, Undang-Undang Investasi Oman yang baru pada tahun 2020 menghilangkan keharusan persyaratan minimum modal. Sebelumnya ada persyaratan minimum modal sebesar 390.000 US dollar, tapi di Undang-Undang Investasi yang baru dihilangkan. Dan juga sebelumnya disyaratkan bermitra dengan warga negara Oman. Pada Undang-Undang Investasi yang baru dimungkinkan 100% kepemilikan asing atau tidak lagi diharuskan bermitra dengan warga negara Oman, meskipun dalam praktek di lapangannya implementasi atau penegakan dari undang-undang ini sifatnya masih case by case. Next. Nah, kemudian ketika Bapak dan Ibu sekalian misalnya berminat mendirikan entitas kehadiran langsung di Oman dengan mendirikan entitas lokal, salah satu opsinya adalah dengan mendirikan bisnis itu di kawasan free zone di Oman. Jadi mendirikan bisnis di kawasan free zone cocok untuk perusahaan asing yang ingin menjadikan Oman sebagai hub untuk ekspansi ke negara-negara Timur Tengah dan Afrika Timur. Nah, Oman memiliki beberapa kawasan free zone seperti Salalah Free Zone, Sohar Free Zone, dan Mazyunah Free Zone. Ini Mazyunah Free Zone berbatasan terletak dekat dengan perbatasan Oman Yaman, sehingga memang diperuntukkan buat perusahaan-perusahaan asing yang ingin masuk ke pasar Yaman dengan mendirikan entitas di Oman. Nah, di kawasan free zone, pemerintah Oman memberikan sejumlah insentif, antara lain diizinkan 100% kepemilikan asing, tidak ada minimum capital investment, kemudian juga dibebaskan dari corporate income tax, sewa lahan untuk 30 tahun dapat diperpanjang, keharusan omanisasi hanya 10%, kalau di luar free zone ada target omanisasi yang lebih besar yang harus dipenuhi, tapi di free zone omanisasi hanya 10%, yaitu keharusan memperkerjakan warga negara Oman.
dan juga percepatan prosedur custom. Nah, produk yang dihasilkan dari free zone 30%-nya boleh dipasarkan di Oman, tapi 70%-nya harus diekspor. Jadi 30%-nya bisa dipasarkan di Oman, 70%-nya harus diekspor. Jadi oleh karena itu mendirikan entitas di kawasan free zone cocok untuk perusahaan yang ingin ekspansi ke pasar-pasar sekitar Oman. Next. Oh, ya, baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sampai ke akhir dari presentasi kami. Barangkali sebelum dibuka sesi tanya jawab, barangkali dari Ibu Pilar atau Pak Muhaimin ada yang ingin ditambahkan, silahkan barangkali. Mohon izin Pak Marufi. Sejauh ini dari kami, insya Allah cukup sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Bapak. Mungkin nanti kami bisa ikut menyumbangkan tambahan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Dari Pak Muhaimin, ada Pak Muhaimin? Baru ada pelangnya dikasih. Aku lagi. Suara belum terdengar Pak Muhaimin. Dari Kadin boleh. Dari Kadin boleh kasih masukan, Pak. Halo? Sebentar Pak Muhaimin dulu mungkin. Pak Muhaimin. Pak Muhaimin suara belum keluar, Pak. Mungkin bisa ke sini, Pak. Minta HP-nya Pak Rahmat, Pak, tolong. Ya, terima kasih atas terima kasih Pak atas waktunya. Terkait dengan proses impor barang-barang Indonesia ke Oman, pemerintah Oman sangat mendukung dan memberikan dorongan agar barang-barang dari luar bisa masuk ke Indonesia. Bisa masuk ke Oman, terutama barang-barang dari Indonesia yang selama ini memiliki nama yang baik, yaitu kualitasnya bagus dan seperti arang misalnya. Arang di Oman ini kebanyakan dari Indonesia karena memiliki kualitas yang bagus. Di antaranya adalah saat dibakar arang tersebut mengeluarkan sedikit asap dan bertahan lama. Itu salah satu contoh daripada produk Indonesia. Dan untuk kepengurusan clearance atau mengeluarkan kontainer dari pelabuhan Sohar maupun pelabuhan Salalah sebagai tujuan pengiriman daripada barang-barang itu cukup simpel di Oman tersebut. Sebelum pandemi dulu harus ada bill of lading, tapi setelah pandemi yang asli. Tetapi setelah pandemi cukup dengan foto daripada bill of lading saja. Kemudian proses dalam mengeluarkan barang kontainer dari pelabuhan ketika cukup membutuhkan waktu 2 hari saja. Ketika saat 2 hari saja saat waktu kerja. Kemudian saat waktu libur kira-kira 4 sampai 5 hari. Jadi cukup simpel untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan
yang ada di Oman. Jadi prosesnya cukup simpel. Semoga dengan proses yang mudah tersebut, bapak-bapak sekalian di Indonesia, ibu-ibu memiliki minat untuk mau mengekspor dan menjajakan produk barangnya ke Oman. Terima kasih. Baik Pak, mungkin kami serahkan ke Pak Roni sekarang untuk melit sesi tanya jawab. Boleh dari Kadin komentar, Pak. Sebentar Pak, sebentar. Nanti saya prioritaskan untuk yang pertama untuk sesi respon. Dari kami, Pak Ahmad Marufi, sebelum lupa ya, apabila berkenan tolong di-share materinya Pak, nanti biar kami bisa share nanti ke yang mengikuti acara ini. Iya Pak, ya. Nanti ya. Ya. Kemudian dari kami menanggapi mengenai untuk acara-acara nanti ya, baik berupa bisnis meeting maupun acara-acara virtual pameran ya, virtual exhibition yang mungkin nanti akan diadakan next di tahun 2021 ini. Sekolah ekspor mohon izin apabila berkenan kami dijadikan kontak point, nanti kemudian kami akan share di grup member kami Pak Ahmad Marufi. Baik Pak. Kemudian apabila perlu juga diadakan kurasi untuk memfilter ya atau menyeleksi UKM member kami bersedia menjadi salah satu kurator untuk kurasi sebelum adanya virtual exhibition atau nanti mungkin kedepannya offline exhibition begitu Pak Ahmad Marufi. Ya, baik Pak. Mungkin tambahan dikit Pak untuk Bapak dan Ibu sekalian, kita di KBRI ada media sosial, kita punya Instagram, kemudian Facebook resmi KBRI. Nah, di situ Bapak dan Ibu sekalian bisa ini juga mengikuti langsung kegiatan-kegiatan KBRI termasuk di fungsi ekonomi di media Instagram dan juga Facebook KBRI Muscat. Oke, terima kasih Pak Ahmad Marufi dan Pak Muhaimin dan Ibu Ayu. Tidak terasa 1 jam ini sudah paparannya, sangat menarik sekali. Mungkin kita bisa pertajam di acara diskusi ya. Untuk nanti di diskusi mungkin nanti ada pertanyaan saya lemparkan ke penanya, nanti mungkin bisa langsung direspon Pak biar nggak lupa begitu ya. Ya, Oke, Pak, untuk kesempatan pertama silakan saya beri kesempatan kepada Pak akun Kadin ASEAN Pak. Maaf ini namanya tidak tercantum. Silakan Pak. Pak Thomas ya, Pak Thomas Hartono. Ya, terima kasih teman-teman. Beneran saya juga banyak ke Oman Pak. Banyak teman-teman yang trading di sana. Jadi memang kita harus bikin seperti China Pak. Satu namanya Central Indonesian House. Itu kalau kami di Rusia di mana tuh kita buat seperti itu. Nah, kalau kita sendiri-sendiri masuk ke Oman, memang itu kelemahannya itu kesulitan selalu di partnership Pak. Iya Pak. Sinyalnya nggak bagus nih. Sebetulnya kita itu Pak itu bikin semacam Central Indonesian House, Trading House Pak, yang bisa menampung semua asosiasi produk-produknya di situ. Jadi saya ini membawain 4-5 asosiasi. Makanan, minuman, jamu, kosmetik, produk-produk kesehatan lainnya. Nah itu sebenarnya kalau potensi pasarnya cukup besar Pak. Di Indonesia tuh hampir 2.000 triliun ya Pak ya. Jadi itu bagaimana cara
Ya, maaf putus. Jadi bagaimana caranya dipikirkan Pak? Di Oman itu dibikin semacam central trading house, itu aja usulan saya Pak. Sehingga produk-produk yang ratusan dari anggota kami itu bisa disalurkan di situ melalui trading house. Ya mungkin di situ harus ada partnernya Pak, orang kuat Oman yang trading house yang kuat sehingga dia bisa menjadi agent di sana. Tapi kalau satu-satu tuh menurut saya lama Pak. Pengalaman saya di Oman ya, karena kami juga ada partner di sana. Kedua itu harga di Oman itu terlalu ketat Pak, selalu maunya murah-murah dan murah lah, itu yang membuat kita tidak bisa bersaing dengan produk China. Nah itu perlu mungkin promosi ya Pak, kalau menurut saya Pak Ahmad, Pak Roni. Nah, mungkin itu dulu tanggapan saya Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Mungkin izin saya jawab langsung Pak Roni. Silakan Pak, langsung Pak. Iya, terima kasih Pak Thomas atas sarannya. Kita sebenarnya sudah, kalau ini kita di KBRI ada ruang display Pak, display produk-produk Indonesia. Memang kita di Oman belum ada yang seperti Bapak sebutkan tadi, semacam Indonesian House yang mungkin sudah ada di beberapa negara. Tadi Bapak sebutkan skemanya adalah melalui kerjasama dengan pengusaha di Oman yang kuat. Saya pikir ini usulan yang sangat bagus sekali Pak. Memang kami mengakui untuk satu-satu itu akan lama dan membutuhkan waktu. Kita sudah menjalani sendiri. Virtual business matching pun juga terbatas. Kita nggak bisa mengakomodir banyak perusahaan karena keterbatasan waktu. Jadi memang ini usulan yang sangat baik sekali Pak. Kami akan jajaki untuk pendirian Indonesian House ini yang bisa nantinya menjadi sentra ya Pak, sentra promosi produk-produk Indonesia. Letaknya di luar KBRI melalui kerjasama dengan pengusaha Oman, dan ini nanti akan memperkuat juga meskipun kita di KBRI sudah ada ruang display Pak, display untuk produk-produk Indonesia, tapi memang fungsinya belum seperti yang Bapak sampaikan tadi mengenai Indonesia House tadi Pak. Nanti insya Allah kami akan jajaki Pak untuk usulan ini dengan pengusaha Oman di sini terkait kemungkinan kita bisa memiliki sentra Indonesian House tadi Pak. Dan kalau kalau harga ini ya kita betul Pak, nanti kita juga akan promosikan karena, dan ini pentingnya membangun pemahaman juga Pak terhadap para pelaku usaha di Oman bahwa memang kualitas produk kita itu sudah dikenal luas, sehingga maksudnya ada kisaran harga produk yang ditawarkan, dan ini masalah promosi dan juga membangun pemahaman kepada para pengusaha di Oman. Mudah-mudahan dalam rangkaian kegiatan yang nanti kita akan lakukan, mungkin kita akan sampaikan juga bangun pemahaman seperti itu ke para pengusaha di Oman, Pak. Ya, jadi maksudnya bukan hanya sekedar showroom Pak Ahmad, tapi itu semacam kayak pengusaha Oman yang memang concern kepada produk Indonesia dan mau menjadi namanya trader atau distributor tunggalnya Pak. Nah, itu kami kalau udah ada itu kami bisa bantu, semua bisa masuk ke dia, kita saling bantu gitu, maksudnya begitu Pak Ahmad, Pak Roni ya. Izin Pak, yang sudah ada di negara mana itu Pak ya? Supaya nanti kita lagi bentuk itu kerjasamanya dengan Pak pedagang luar yang kuat di situ, memang dia ada minat bantu Indonesia dan dibikin kayak di China itu kan di Shanghai Pak, namanya yang Pak Lili itu juga keadaan itu mereka menampung produk-produk Indonesia yang memang bisa dijual ya Pak ya, di sana itu dia ada prospek ini jual ini bisa itu Pak. Iya Pak. Tapi harus cari orang seperti itu loh. Itu siapa yang bisa concern ke Indonesia itu Pak, dan punya modal ya Pak, karena ini penting Pak. Kalau dia nggak punya modal juga nggak bisa, karena kan akan ratusan miliar Pak itu jumlahnya ya Pak. Ya, betul Pak. Iya. Nah, mungkin itu idenya Pak. Jadi bukan sekedar showroom ya Pak Ahmad ya, tapi betul Pak. Indonesian Trading House namanya Trading House Pak ya. Iya. Baik Pak, kami jajaki Pak. Mohon bisa Ahmad bisa minta
Maaf Pak Thomas, putus-putus. Nanti mungkin bisa di HP-nya Bapak, Pak Ahmad berapa Pak? Nanti nomor HP Pak Ahmad. Nomor HP saya mungkin bisa di share Bu Susan di kolom chatting. Di chatting Pak, tolong ya Pak Ahmad ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Thomas atas sama nomornya Pak Muhaimin juga. Ya, terima kasih Pak Thomas atas inputnya. Benar sekali Pak Ahmad Marufi. Mungkin apabila adanya trading house bisa membantu begitu ya. Terutama trading house yang khusus produk-produk Indonesia. Nah, yang ikut di Zoom ini saya tahu ada beberapa diaspora Indonesia yang tinggal di Oman begitu ya, mungkin mereka bisa juga bersatu membentuk ya komunitas atau koperasi begitu ya, untuk membentuk ya trading house kecil dulu lah begitu sebelum nanti kita dapat Indonesia Trading House yang besar begitu ya, dengan menggandeng pengusaha besar Oman di sana begitu ya. Tapi mungkin bisa dimulai dari Indonesia Trading House kecil yang kumpulan diaspora Indonesia yang tinggal di Oman begitu Pak Ahmad Marufi. Pak, kita sambut baik dan akan mendukung kalau ada diaspora Indonesia yang di Oman yang memang berminat untuk membuka yang tadi disampaikan Pak Thomas Indonesian Trading House. Oke, kesempatan berikutnya saya berikan kepada Ibu Rani. Jadi Ibu Rani ini adalah Ketua GP Jamu Indonesia. Kebetulan membernya banyak yang ikut di Jubinar kali ini. Mungkin bisa menyuarakan suara member dari GP Jamu kepada Pak Ahmad Marufi. Silakan Bu Rani. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat Pak Ahmad Marufi ya. Tadi Pak Thomas wakil saya itu. Kedengaran suara saya Pak Roni? Kedengaran Bu, jelas. Baik. Jadi memang ini sebagian ada anggota saya di GP Jamu Pak. Kalau yang tadi Pak Thomas sampaikan, kami kan sering bareng juga tuh kalau keluar negeri gitu. Cuman kita ada buyer dari Oman juga, cuman terkait kosmetik ya Pak Thomas ya. Nah, yang lain belum, kita udah coba tawarkan. Kalau ada di Prancis di Paris, itu House of Indonesia-nya tuh memang juga menampung sampel-sampel produk gitu ya. Kebetulan karena saya jamu, jadi yang saya kirim produk jamu dari Indonesia dari anggota-anggota gitu. Nah, yang memang sudah siap ekspor, tinggal dicarikan buyers-nya aja. Tapi kita juga tetap sebetulnya kalau tidak pandemi, kami selalu keliling ke berbagai negara untuk promosikan produk-produk Indonesia, tidak hanya jamu saja, produk lainnya juga yang kira-kira memang apalagi tidak di lokasi negara itu tidak ada. Nah, memang betul Pak Bapak dari KBRI, kami perlu dibantu untuk ditampung atau dicarikan buyers, tapi tidak harus langsung skala besar, mungkin skala kecil dulu gitu ya. Nah, untuk jasa pengirimannya kebetulan kan sudah ada nih mitra kami yang untuk pengiriman skala kecil-kecil dulu, tetapi paling tidak di lokalnya itu perlu dibantu. Nah, memang kepada teman-teman pengusaha untuk produknya bisa masuk ya memang harus izin dulu ya. Nah, itu Pak, mungkin kan pasti perlu dibantu ada yang mengurus izin di sana ya, buyers ya berarti ya gitu kan. Nggak mungkin orang KBRI itu ngurusin satu-satu gitu ya. Setidaknya paling membantu untuk sebagai konsultan lah ya itu. Nah, tapi tetap
saya harapkan produk kita dibantu dipamerkan, dipasarkan, ditawarkan gitulah. Mungkin ya entah kalau KBRI punya khusus entah IG-nya, entah Facebook-nya yang khusus untuk selain selain profil KBRI sendiri, tapi ada khusus untuk memperkenalkan produk Indonesia. Mungkin dari situ ada peminat-peminat gitu. Tolong dibuatkan bahwa ini Indonesia nih punya ini loh. Nih, apalagi kalau ada yang khusus-khusus spesial-spesial gitu. Beberapa produk-produk teman-teman itu kan banyak juga yang spesial. Yang tadi saya lihat daftarnya itu banyak kan yang sudah yang Indonesia masuk ke sana. Kemarin itu saya dapat ada orang Oman minta kami supply ban. Tapi ternyata itulah saya baru tahu, ban Indonesia itu sudah punya distributor hampir di seluruh negara. Jadi saya nggak jadilah berbisnis ban, karena di Oman juga sudah ada distributornya gitu ya. Artinya apa? Bahan karet kita bagus sehingga hampir seluruh negara-negara itu memesan ban dari Indonesia gitu ya. Nah, itu salah satu contoh gitu ya. Betapa kalau kualitas bagus pasti negara-negara itu memesan. Jadi itu mungkin yang saya harapkan gitu ya, mewakili teman-teman tidak hanya industri jamu tetapi dari industri lainnya juga, terutama UMKM bisa dipasarkan produknya, Pak, tolong disiapkan. Kan sekarang kan tidak mungkin orang datang ke KBRI melihat contoh produk, bukan? Karena lagi pandemi seperti ini, mungkin disiapkan di webnya KBRI mungkin, atau dibuatkan khusus gitu jadi menampilkan produk-produk. Nah, teman-teman yang mau menyampaikan produknya silahkan sampaikan mungkin lewat email atau apa ke KBRI Oman, bahkan juga ke KBRI yang lainnya seperti itu. Itu salah satu yang kami juga lakukan sehingga ketika ada peminat ya kita bisa langsung komunikasi. Dan yang terpenting memang juga harus rajin juga promosikan, kalau mau ekspor harus rajin juga promosikan produknya di marketplace luar negeri, tidak hanya di Indonesia gitu. Jadi tentu pasti berbahasa Inggris, atau kalau di Oman kan berbahasa Arabnya Oman gitu ya, atau minimal Inggris lah gitu. Nah, itu justru itu besar peluangnya. Promosikan di web-web atau marketplace luar negeri dengan bahasa Inggris sehingga mereka tahu. Kalau misalnya hanya di Indonesia saja, ya kita perlu dibantu. Mungkin ini yang dari saya, Pak. Demikian. Terima kasih. Terima kasih sekali sudah mau tampil di sini. Terima kasih Bu Rahmi. Ya kita siap bantu Bu, dan kita mungkin bisa dikirim ke email KBRI. Mungkin Bu Susan bisa di chat disampaikan email resmi KBRI. Nanti barangkali bisa dikirim Bu ke email KBRI keterangan lebih lanjut tentang perusahaannya dan juga produknya. Yang pasti kita akan bantu untuk mencarikan buyer di sini, dan kita akan komunikasi lebih lanjut Bu. Terima kasih Bu Rahmi atas pencerahannya. Terkait dengan produk-produk jamu atau kecantikan, sekarang ini cukup diminati oleh warga Yaman maupun Oman. Maaf, kebetulan KBRI Muscat juga merangkap negara Yaman. Beberapa produk jamu sudah masuk ke Oman. Di antaranya kebanyakan adalah jamu-jamu yang kayak jamu pegalino, maaf mungkin jamu galian singset, sari rapet. Itu kami ketemu dengan para pengusaha Yaman yang berada di Oman. Mereka sangat tertarik untuk mendatangkan produk tersebut ke Oman karena prosesnya lebih cepat. Kemudian karena produk tersebut sangat digemari oleh terutama kaum wanita di Oman. Di Oman ini
kebanyakan karena memang masyarakatnya cukup makmur, jadi kayak apa itu produk-produk yang untuk melangsingkan badan, kemudian produk-produk untuk menghilangkan kolesterol, kemudian masyarakat juga sudah teredukasi sehingga mereka lebih suka pada produk-produk yang alami daripada produk-produk kimia. Jadi produk-produk jamu cukup berpeluang untuk masuk ke Oman. Mungkin mohon izin kepada Ibu Rahmi bisa menyampaikan profil kompani dan produk katalog ke email KBRI Muscat. Nanti akan kami teruskan kepada para pelaku bisnis di Oman yang bergerak di bidang obat tradisional, termasuk jamu dan kecantikan. Baik, Pak. Terima kasih. Baik. Ya, Bu, kita juga KBRI Muscat di sini juga mengcover Yaman. Jadi kita juga fungsi ekonomi di KBRI Muscat juga melaksanakan promosi juga untuk masuknya produk kita ke pasar Yaman. Memang untuk Yaman ini meskipun situasi di Yaman sampai saat ini masih konflik, Bu, tapi statistik perdagangan kita dengan Yaman kita surplus, Bu. Ekspor kita sekitar 131 juta US dollar ke Yaman. Jadi memang Yaman ini juga salah satu pasar potensial juga karena penduduknya cukup banyak. Dan juga memang people to people contact kita yang intensitasnya cukup tinggi juga antara Indonesia dan Yaman. Insya Allah kita akan tindak lanjuti, Bu. Jadi sebetulnya lebih berat mana konfliknya atau pandeminya, Pak, sikonnya? Kalau di Oman mungkin pandemi, kalau di Yaman situasi konfliknya, Bu. Kalau di Oman pandemi, kalau di Yaman sekarang situasi konfliknya yang masih. Jadi mungkin buat teman-teman yang tidak hanya jamu saja bisa mempersiapkan company profil ya Pak ya untuk ya, dikirimkan ke email. Jadi memudahkan Bapak-bapak nih di KBRI menawarkan gitu ya. Kemarin sih waktu yang dengan Pakistan saya minta justru bisa nggak sih kita dibantu mendapatkan daftar importir di sana gitu ya. Maksud saya tadi kalau ada daftar importir, biar aja kita yang komunikasi langsung sendiri gitu. Kalau dapat paling nggak emailnya sama perusahaannya gitu. Bisa, kan. Bu. Bisa kita supply, Bu. Pakistan dari KBRI Pakistan justru meminta kita kirimkan saja list produk kita, company profil kita gitu. Mungkin sama-sama lah company kita kirim juga CV itu. Tapi kita juga kalau dapat list importir kan lebih bagus juga ya gitu kan. Iya, Bu. Jadi kita bisa lihat sendiri, oh si Mister ini misalnya dia biasa import barang apa, misalnya kosmetik atau misalnya makanan atau jadi kita bisa langsung ini sendiri komunikasi sendiri gitu. Terima kasih Bapak-bapak. Ini mungkin yang lain mau tanya banyak tuh ada yang raise hand. Pak Roni silakan. Terima kasih Bu Radi atas inputnya. Kemudian Bapak-bapak ya, Ibu-ibu, untuk email sudah ada di kolom chat. Kemudian nanti informasi-informasi selanjutnya silakan gabung di grup kami. Admin tolong di share grup kita. Untuk nanti informasi selanjutnya tindak lanjut dari Zoom meeting ini dengan pihak KBRI Muscat. Oke, selanjutnya ini kita masih punya waktu 10 menit Pak ya untuk sesi diskusi. Silakan ke Pak Tanjung yang sudah resen lebih awal. Pak Tanjung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanjung Pinang, Pak. Oh, Tanjung Pinang, ya. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Nur Alamsyah, Pak. Silakan, Pak Nur Alamsyah. Terima kasih, Pak Roni. Yang pertama, Pak, saya mengucapkan apresiasi ya atas forum sharing ini, dan menurut saya forum ini harus kita laksanakan rutin, Pak, biar ada upgrade terus ya untuk UMKM naik kelas supaya biar bisa menguasai pasar Oman juga ya untuk UMKM Indonesia ya. Itu yang pertama.
Yang kedua, pertanyaan saya Pak, tadi untuk dari KBRI itu tadi itu ada data tentang impor pisang ya Pak ya, untuk di Oman ya. Nah, di sini tuh saya mau nanya, apakah produk pisang itu dalam bentuk olahan atau seperti apa Pak itunya? Nah, karena di sini juga kita kan punya lahan ya untuk di Kepulauan Riau ini, sama dengan Riau ini lahan yang melimpah, dan juga baru kita menguasai pasar domestik, dan ini menurut saya peluang besar Pak. Itu aja Pak dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami jawab ya Pak Roni. Terima kasih Pak Nurul Alamsyah dari Tanjung Pinang Pak. Betul tadi memang salah satu produk kita yang sudah masuk ke pasar Oman adalah pisang Pak. Mengenai pertanyaannya sendiri, apakah bentuknya olahan atau bagaimana? Itu yang kita lihat memang ya bentuknya pisang Pak, bukan olahan. Jadi buah pisang. Memang pengamatan kami untuk produk pisang yang masuk ke Oman itu masih banyak didatangkan dari Filipina, Pak. Filipina, tapi memang kita bisa menemui juga pisang dari Indonesia, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit ya dari pisang asal Filipina. Saya kira ini peluang yang bagus Pak. Kita mungkin bisa tadi kebetulan juga menyambung pertanyaan di chat mengenai untuk masuk ke Lulu ya Pak ya, Lulu Hypermarket. Jadi ini kan pisang juga salah satunya juga dijual di Lulu Hypermarket Pak. Nah untuk bisa masuk ke Lulu ini berdasarkan informasi yang kami terima waktu kita ketemu dengan pihak Lulu di Oman, memang jalurnya itu masuknya adalah yang pertama melalui kantor regional office Lulu yang ada di Jakarta. Kalau nggak salah di daerah Cakung, Mbak. Jadi mungkin nanti dari perusahaan Bapak dan juga perusahaan di Indonesia bisa menawarkan produk untuk bisa masuk ke Lulu melalui kantor mereka yang ada di Jakarta. Nanti mereka yang kemudian akan berkoordinasi dengan kantor-kantor Lulu yang ada di negara lain termasuk di Oman. Seperti itu, Pak. Mungkin itu Pak sementara untuk produk pisang. Ya, izin tanya dikit lagi Pak. Itu kalau misalkan kita mau melayani ekspornya untuk pisang, itu berarti ini contoh Pak, misalkan apakah ada kriteria misalkan pisang kepok, pisang ini terus jenis-jenis pisang, varian pisang. Kemudian lagi itu misalkan dari pohonnya kita ambil buahnya itu bisa langsung masuk katakanlah freezer pendingin atau langsung bisa diekspor begitu Pak. Kalau untuk kita melayani untuk kota di pasar Oman Pak. Terima kasih Pak. Kalau jenisnya sendiri nanti mungkin kita akan infokan lebih lanjut ya Pak ya. Kita detail jenis pisangnya seperti apa. Tapi kalau prosedurnya sendiri. Izin Pak Marufi, kalau boleh menambah. Iya, silakan Bu Pilar. Ya, bicara soal pisang, memang kalau saya perhatikan di supermarket di sini maupun di pasar, pilihan pisang di Oman itu tidak terlalu banyak. Beda halnya kalau di Indonesia kan kita bisa temui pisang itu dari bermacam-macam daerah dan bermacam-macam jenis. Kalau di Oman itu sebaliknya gitu. Jadi yang paling populer sebagaimana yang disampaikan Pak Marufi memang yang impor dari Filipina. Itu jenisnya pisang Cavendish ya. Kalau di Indonesia itu kita sering lihat merek Sun Pride. Nah, di sini yang paling lazim, yang paling banyak dipasarkan itu seperti itu. Yang jenisnya seperti itu dan dengan harga yang paling bersahabat. Satu lagi yang juga lumayan banyak dipasarkan itu, tapi tidak sebanyak dan tidak se-affordable. Pisang Cavendish itu adalah pisang yang berjenis plantain, yang kalau di Indonesia itu kita tahunya pisang tanduk ya. Nah, di sini ada tapi terbatas dan tidak selalu tersedia dan dengan harga sekitar 3 atau 4 kali lipat. Jadi 1 kilogramnya itu sekitar hampir 2 real atau berarti itu sekitar 76.000 rupiah per kilogram. Sementara kalau yang pisang Cavendish yang dari Filipina itu sekitar hanya
setengah real atau 0,7 real per kilogram. Si pisang plantain yang pisang tanduk tadi saya katakan itu diimpornya dari India. Jadi disebutnya di sini biasanya Indian banana yang ukurannya lebih besar, lebih panjang seperti itu, Pak. Mungkin kalau misalnya dari Indonesia ada pisang kepok dan pisang lain yang bisa dikirim ke Oman, bisa menjadi pilihan untuk diversifikasi pilihan pisang juga di sini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad dan Bu Pilar atas jawabannya. Kita kasih kesempatan kepada penanya lain. Di sini sudah present Pak Dubes Joni Sinaga. Beliau adalah Dubes Argentina yang aktif sekali di forum ekspor ya. Ya silakan Pak Joni. Terima kasih banyak Pak Roni. Makasih Pak Ahmad Makhruf. Sependapat dengan Ibu yang tadi yang mengusulkan kalau bisa kita buat semacam jejaring antara pengusaha di Oman dan pengusaha di Indonesia. Tapi sebelumnya terima kasih juga untuk Pak Roni dan kawan-kawan di Sekolah Ekspor yang begitu giat untuk meningkatkan ekspor kita. Tadi pagi Pak Makrufi, kita baru buka di Clubhouse semacam jaringan pengusaha kita untuk menggunakan Clubhouse ini memajukan ekspor kita. Dan banyak sekali pengusaha muda, tadi ada usia 24 tahun dari Nusa Tenggara yang sudah mau melakukan ekspor ke negara lain. Barangkali kalau KBRI kita bisa mendekati 1 atau 2 pengusaha saja yang bersedia membuat WhatsApp group sehingga bisa berkomunikasi langsung dan nanti mereka akan mencari temannya sendiri untuk dimasukkan di WhatsApp group ini. Beberapa yang sudah kita buat ini Pak Makrufi dengan Madagaskar sudah berhasil dan banyak sekali deal bisnis yang bisa dilakukan. Mereka menggunakan bahasa Inggris, demikian juga dengan Taiwan. Kalau bisa sih dengan semua negara di dunia, kalau itu bisa terutama karena pengaruh pandemi ini, travelingnya, perjalanannya agak dikurangi, maka salah satu cara yang ampuh adalah menggunakan teknologi informasi. Jadi bisa bertukar informasi dan nanti produknya bisa dilakukan. Dan kami sudah undang Pak Marufi ya untuk masuk ke WhatsApp grup kita peningkatan ekspor RI yang ke-7 karena 6 WhatsApp grup sudah penuh. 1 WhatsApp grup hanya 256 orang. Pak Titan, Pak Roni sangat mendukung di sini. Dan kalau kita bisa bekerja sama, saya kira itu kuncinya. Mungkin Pak Ahmad Mahrufi tahu, di kalangan ASEAN, di Asia Tenggara sendiri, ekspor Indonesia itu masih nomor 5 di bawah Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia. Sementara apa yang mereka ekspor itu banyak sekali dari Indonesia, tapi tidak langsung dari Indonesia. Akibatnya tentunya keuntungan pengusaha Indonesia itu akan berkurang sedikit karena harus melalui keempat negara tersebut. Dan kami yakinkan Pak Ahmad Mahrufi dan Ibu Pilar di sini jangan kecil hati. Walaupun jumlah penduduknya kecil, negaranya nggak terlalu besar, tetapi itu ikut menyumbang pada ekspor kita semua. Tahun lalu hanya 163,5 miliar dolar ekspor kita. Sementara Singapura sudah 440 miliar dolar. Dibandingkan dengan Tiongkok lebih lagi. Tiongkok itu sudah 2.600 miliar dolar. Kita jauh 163,5 miliar dolar. Tapi kalau kita mau bersama-sama bersatu, semua komponen bangsa, pemerintah,
dalam kaitan ini KBRI kita di Oman, pengusaha kita, masyarakat, media, dan akademisi, tidak mustahil bahwa kita bisa menjadi negara pengekspor terbesar di Asia Tenggara dulu. Di ASEAN dulu, setelah itu nanti makin meningkat ke atas. Jadi kita hanya memberi semangat kepada teman-teman di KBRI Oman, kalau bisa mendekati pengusaha di sana, mendapatkan nomornya dan dikasih tahu, nanti langsung berhubungan dengan pengusaha di Indonesia, sehingga tanpa harus traveling, mungkin ada produk yang bisa dipertukarkan. Itu sih Pak Roni. Terima kasih banyak Pak Roni. Terima kasih Pak Joni. Silakan Pak Ahmad Marufi. Ya, terima kasih Pak Dubes Joni Sinaga. Betul sekali Pak, apa yang Bapak Dubes sampaikan tadi mengenai pentingnya jejaring Pak, kita membangun jejaring. Tentu dengan membangun jejaring ini proses kita melakukan kontak dan juga promosi akan lebih mudah. Kami sudah terima tadi invite untuk masuk ke WhatsApp group tadi Pak, dan nanti kami akan sampaikan Pak nomor kontak dari pengusaha atau pelaku usaha di Oman yang nanti bisa diundang untuk bergabung juga di WhatsApp group. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dubes. Ya, terima kasih Pak Joni dan Pak Marufi. Tidak terasa 1,5 jam kita ke penanya terakhir ya, karena sudah 1,5 jam. Mungkin nanti Pak Ma'ruf dan rekan-rekan itu ada keperluan lain. Ya, penanya terakhir silakan Pak Adrianus. Ya, baik, terima kasih yang kami hormati semuanya. Mau bertanya, tadi dalam slide paparan itu terdapat tentang kerjasama pariwisata. Nah, apa yang dimaksud di situ? Apakah itu adalah mengundang investor dari sana untuk ke Indonesia? Karena kalau begitu kami ada proyek pariwisata itu Taman Wisata Anggrek di daerah Jogja. Nah, ini kami membutuhkan pendanaan investor. Kalau seumpama bisa gayung bersambut. Itu aja. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ahmad Marufi. Terima kasih Pak Adrianus. Mungkin bisa disampaikan ke kami Pak detail lebih lanjut mengenai proyek Taman Wisata Anggrek ini Pak. Ini nanti kita bisa tawarkan ke investor potensial di Oman. Kebetulan kita memang ada juga, kita punya kedekatan dengan salah satu pengusaha di Oman yang memang bergerak di sektor properti ya, sektor properti di Indonesia, investasi di bidang properti. Mungkin nanti kalau Pak Adrianus bisa sampaikan ke kami informasi lebih lanjut tentang peluang investasi di Taman Wisata Anggrek ini Pak, nanti kami bisa teruskan ke pengusaha Oman tersebut Pak. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Adrianus. Tidak terasa sudah 1,5 jam lebih kita berdiskusi, menerima informasi dari Pak Ahmad Marufi, Bu Pilar, dan Pak Muhaimin yang saya rasa sangat bermanfaat dan menambah semangat kita sebagai UKM ekspor untuk berjuang ya, memasarkan produk kita ke negara Oman khususnya dan ke beberapa negara lainnya ya yang sudah kita lakukan bersama sebelumnya ya dengan KBRI lainnya, dan kedepannya juga insya Allah Sekolah Ekspor akan terus dengan KBRI lainnya dan dengan pihak-pihak lainnya untuk menyampaikan informasi peluang ekspor ya bagi teman-teman pejuang ekspor semua ya. Jadi tetap semangat ya. Kemudian Pak Ahmad Marufi, Ibu Pilar, dan Pak Muhammad, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah menyempatkan waktunya berdiskusi dan berbincang-bincang dengan kami
Mudah-mudahan menjadi pahala amal jariah bagi kita semua. Barangkali ada closing statement dari Pak Ahmad Marufi, silakan. Iya Pak, sekali lagi kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas inisiatif dari Sekolah Ekspor Indonesia ini dalam menyelenggarakan pertemuan virtual kita pada hari ini, dan ini akan menjadi kita akan tindak lanjuti melalui komunikasi lebih lanjut antara KBRI dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sudah punya nomor kontak kami di KBRI dan juga email kami. Kita akan berkomunikasi lebih lanjut dalam rangka tadi membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia di Oman. Terima kasih Pak Roni dan juga tim semua, Bapak dan Ibu sekalian.